Hai 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 hai. Selamat datang di Lovelyns Bercerita, channelnya cerita keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini kita membaca sebuah kisah yang harus kamu baca sebelum jatuh cinta. Novel ini terinspirasi dari kisah nyata, karya Ajeng Maharani. Selamat membaca dan semoga terhibur. Tidak akan lengkap. Bagian ketiga. Episode sebelumnya. Setelah malam yang basah itu, tidak ada lagi kabar dari Galih. Dan Artia pun melanjutkan hidup seperti biasa. Wanita yang baru berhijab panjang itu memahami jalan apa yang pada akhirnya telah dipilih oleh Galih saat ini. Siapa lagi kalau bukan Hasna, perebut ayah dari anak-anaknya. Setelah memarkirkan Honda Civic kuning cerah, Artia pun turun dan berjalan memasuki teras. Ia menyapa dan mengucapkan salam pada sang asisten rumah tangga, Mbak Minah, yang tengah menyapu. Wanita senja yang memiliki sakit punggung menahun yang sesekali terasa menyakitkan itu menjawab dengan tubuh merunduk takzim. "Sudah sarapan, Mbah?" tanya Artia setelah meletakkan 2 tas belanja berisi kebutuhan bulanan di atas kursi rotan. "Sudah, Bu." "Alhamdulillah. Tadi sehabis subuh, saya juga buat puding alpukat dan coklat. Mbah ambil saja di lemari es ya. Jangan sungkan. Apa yang ada silakan dimakan saja kalau sedang pingin." "Nggih, Bu. Tapi kalau diperbolehkan, saya maunya dibawa pulang saja nggih, buat cucu." "Walah, Mbah Minah, ambil saja. Nggak apa-apa, bawa beberapa pun yang Mbah mau. Monggo, nanti saya bisa bikin lagi kok buat anak-anak." Baik, Bu. Terima kasih." "Saya langsung ke toko ya, Mbah. Alhamdulillah, hari ini banyak pesanan yang harus dikirim." Setelah berpamitan pada Mbah Minah, ia pun berjalan masuk ke dalam toko bunga miliknya, Maisarani Floris, yang berada tepat berdampingan di samping rumah. Setelah perceraiannya dengan Galih 6 tahun lalu, Artia Masyarani memutuskan merintis toko bunga dan mengambil kursus merangkai bunga selama 4 bulan. Pada tahun pertama usahanya berjalan, perlahan namun pasti, ia pun memiliki banyak pelanggan tetap dan menjadi seorang floris andal yang layak diperhitungkan dedikasi dan karya-karyanya di kota Surabaya ini. Tak hanya itu, sebagai seorang single parent yang pernah terkatung-katung tanpa penghasilan, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membantu wanita-wanita yang memiliki nasib sama sepertinya jika telah diberi kemampuan. Di toko yang dibangun di samping rumah itu, Artia memperkerjakan 3 ibu tunggal yang ada di sekitar komplek. Beruntungnya, komplek tempat tinggal Artia berada di tengah kota dan mudah dijangkau oleh para pelanggan. Dari hasil usaha inilah, ia menopang kehidupan keluarganya. "Assalamualaikum," ucap Artia ketika memasuki toko dari pintu samping yang langsung menghubungkan dengan rumah. Ketiga karyawannya membalas salam. Mereka menganggukkan kepala dan tersenyum. "Nah, ini dia, Bu Bos sudah datang," ujar seorang wanita parubaya yang berdiri di depan meja kasir dengan wajah semringah. Tangan kanan wanita itu tengah memeluk sebuah buket bunga mawar kuning berukuran sedang. Sementara tangan kirinya menjinjing tas Hermes berwarna hitam. "Wah, Bu Lastri, tumben ke toko pagi-pagi.
Sapa Artia sambil berjalan mendekat ke arah sang pelanggan tetap. Ia mengulurkan tangan lalu menempelkan pipi kiri dan kanan sambil merengkuh bahu wanita itu. "Apa kabar, Bu?" "Alhamdulillah sehat. Udah sini. Ada hal penting yang mau saya omongin sama Mbak Artia." Wanita bernama Lastri itu menarik tangan Artia dan membawanya ke arah meja tamu. "Ada apa, Bu?" "Sudah, duduk aja dulu. Pokoknya penting," jawab Bu Lastri sambil meletakkan buket bunganya di meja. Ia kemudian membuka resleting tas dan mengeluarkan ponsel. "Gini loh Mbak Artia, kita ini kan sudah kenal lama. Dan saya juga menganggap Mbak ini seperti anak sendiri." Bu Lastri menghentikan ucapannya, lalu menoleh ke arah para karyawan toko yang nampak sibuk dengan beberapa pesanan. "Saya tuh sebenarnya ingin sekali melihat Mbak Artia ini bahagia," lanjutnya dengan nada suara yang lebih lirih. "Maksud Bu Lastri?" Artia sedikit mengerutkan alis, mencoba menerka kata-kata salah satu pelanggan tetap yang sangat loyal itu. Semenjak Artia mendapat pesanan buket pengantin untuk pernikahan putri bungsu Bu Lastri, 2 kali seminggu wanita itu selalu datang ke Maisarani Floris untuk membeli bunga dan sesekali memesan buket untuk hal-hal khusus lain. "Apa Mbak Artia nggak ingin mencarikan anak-anak ayah lagi?" Artia terhenyak untuk beberapa saat. Sebenarnya pertanyaan semacam ini sudah sering ia dengar dan ia merasa bosan. "Ini loh, saya punya calon-calon bagus," Bu Lastri berujar sambil menggeser ponselnya agar lebih dekat dengan Artia. "High quality, dijamin," lanjutnya sambil mengacungkan jempol. Suaranya masih lirih, masih sembunyi-sembunyi. Artia menarik napas dan mengembuskannya perlahan. Ia mencoba menenangkan diri dan tetap berusaha ramah pada wanita di hadapannya itu. Diperhatikannya sebuah foto lelaki di layar ponsel bercasing hitam itu. Seorang perwira polisi dengan pangkat melati 3. "Duda, 50 tahun. Anak-anaknya sudah berumah tangga semua," ucap Bu Lastri mencoba menjelaskan. Wanita berambut sebahu dengan poni yang disasak ke belakang itu menggeserkan layar ponselnya. Kali ini nampak seorang lelaki yang lebih muda dari sebelumnya. "Jejaka tua, Mbak. Ini usianya 45 tahun. Pengusaha. Karena terlalu fokus ngumpulin duit, dia gak nikah-nikah. Kasihan ya," ujarnya lagi. Kali ini dengan sedikit cibiran. Artia menghela napas. "Ini juga duda, Mbak. Anak 1, masih SMP. Istrinya meninggal karena kecelakaan. Mantan pilot. Ganteng kan? Gagal lagi. Pengusaha kaya loh. 43 tahun. Artia menekuni foto-foto itu. Apa yang dikatakan Bu Lastri benar. Lelaki itu cukup menawan. Wajah yang mampu menggetarkan hati wanita manapun. Namun, "Bu Lastri," ucap lembut Artia. Ia tetap mengulas senyum. "Mohon maaf, saya tidak ada keinginan untuk menikah lagi saat ini." Loh, kok gitu? Kenapa, Mbak? "Bukan apa-apa kok, Bu. Hanya tidak ingin saja." Bu Lastri berdecih. "Sampean itu masih muda loh, Mbak. Sukses lagi." Sambil berujar,
Bulastri meraih telapak tangan Artia dan menangkupkannya. Saya paham, Mbak pasti kesepian berjuang sendiri menghadapi semuanya. Kita ini wanita loh Mbak. Kita butuh laki-laki. Tanpa ada laki-laki, wanita akan mengalami kekosongan di hatinya. Tidak akan lengkap. Ada yang kurang dengan kebahagiaan kita. Saya paham banget sama hal itu. Mendengar kata-kata yang diucapkan Bulastri, dada Artia berkernyut cepat. Ia merasa semakin tidak nyaman berada di tempat itu. Bukan karena ia tidak membutuhkan laki-laki dalam kehidupannya. Hanya saja, untuk saat ini, ia hanya ingin fokus pada apa yang menjadi prioritasnya. Anak-anak. Lagi pula, tidak mungkin ia menikah hanya karena alasan kesepian atau sekadar butuh dan pelengkap. Jika benar jodoh itu telah dipersiapkan oleh Allah untuknya, Artia ingin menikah pun karena Allah, tidak untuk yang lain. Pun tidak seperti pernikahan sebelumnya yang hanya dilandaskan cinta semata. Bagi wanita itu, pengalaman sudah banyak menempah dirinya, dan ia harus belajar dari masa lalu. Artia menghela napas. Ia menarik tangannya dari genggaman wanita itu dengan perlahan, lalu berdiri. Maaf Bu, mungkin lain kali saja, ucapnya sambil menunduk takzim dan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Maaf, saya harus segera mengirimkan pesanan buket bunga sebelum jam 9. Saya izin undur diri, jika masih ada yang diperlukan, silakan menghubungi karyawan saya. Setelah berkata demikian, Artia melangkah ke arah meja display dan hendak mengambil sebuah buket bunga yang semalam telah dirangkainya. Tatapan mata Bulastri mendadak sinis, bibirnya ditarik-tarik. Wanita parubaya itu mengangkat buket bunganya dengan kasar. Sebelum beranjak pergi dari tempatnya berdiri, ia menggerutu. Janda aja kok, sok jual mahal. Samar Artia mendengar itu. Napasnya tercekat, sakit. Sekuat hati ia melafalkan istighfar di bibirnya. Ia tidak marah, hanya saja yang sangat disayangkan olehnya. Kenapa masih saja ada wanita lain yang beranggapan bahwa setiap janda adalah wanita kesepian, wanita yang kurang kasih sayang, dan tidak bahagia. Mengapa masih ada wanita yang menghukum wanita lainnya dengan standar hidup dari sudut pandangnya sendiri? Belum tentu yang tidak menikah itu tidak bahagia seutuhnya. Dan belum tentu yang telah menikah itu benar-benar bahagia seutuhnya, bukan? Artia mengembus napas panjang dan dalam. Ia menoleh ke arah pintu masuk yang masih bergerak setelah Bulastri keluar toko. Bunyi denting bel besi menguasai toko. Ketiga karyawannya melihat dengan pandangan penuh makna. Artia mengulas senyum, seolah berkata bahwa ia baik-baik saja. Tolong bantu saya membawa ini ke dalam mobil ya, ujarnya pada salah satu karyawan sambil menunjuk dua buket bunga di hadapannya. Ia mengambil satu, membawanya keluar dari pintu samping. Pagi pukul 8, sinar matahari mulai menghangat. Dengan langkah penuh keyakinan, Artia menuju mobil, bersiap mengirim 3 buket pesanan ke suatu tempat. Sementara di suatu tempat. Loh, kok gitu sih nak? Walaupun bundanya anak-anak punya uang banyak, sebagai seorang ayah, aku ingin membelikan sepeda baru. Gak ada hubungannya sama Artia, nak. Ini keinginanku sendiri. Lagi pula, Palung itu kan anakku, nak. Mau kubelikan apa juga kan hakku. Iya, Mas. Tapi gak perlu beli sesuatu yang mahal. Uang cuma ulang tahun saja kok.
Biar nanti gak kebiasaan minta ini itu ke kita, ngemis-ngemis. Kayak kita ini banyak uang aja. Mas, itu yang kudu dipikirin sekarang adalah kehidupan kita, bukan mereka lagi. Udah cerai, udah tutup. Galih terdiam. Berdebat dengan Hasna yang terlalu membenci Artia tidak akan ada habisnya. Alasan semacam apapun akan selalu salah di mata Hasna jika itu berhubungan dengan mantan istrinya. Apalagi jika wanita itu terus didebat, akan muncul lagi drama-drama picisan dengan judul baru. Pokoknya aku gak mau kalau uang bulanan yang kupegang ini dikurangi buat beli sepeda barunya Palung. Titik. Hasna melengos, membelakangi sang kekasih. Dadanya terasa kembang kempis karena jengkel. Dalam hati, ia terus mengutuk Artia. Kok bisa ya seorang wanita seperti Hasna begitu membenci Artia? Apa yang menyebabkan Hasna berlaku demikian? Jangan lewatkan episode selanjutnya hanya di Lovelyns Bercerita. Terima kasih sudah menonton. Tetap dukung terus channel ini agar selalu update setiap hari. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa.